Beberapa cacing darah guguk yang judi menghasilkan uang dari RH mengingatkan, jangan bandingkan dengan dia, darah hewan peliharaannya tidak setingkat dengan kita orang biasa. Benar, tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Namun mereka yang menganggap menonton keseruan atau kehilangan uang karena RH bukanlah masalah besar, terus memprovokasi RH, tahukah kamu cara menyalahgunakan makanan? Macan kertas. Apakah kamu takut? Adegan sempat kacau untuk beberapa saat. Adapun RH, dia bahkan tidak pernah mengedipkan alisnya dari awal sampai akhir. Dia belum pernah mengalami badai besar seperti Lu Yun. Mencoba menakutinya dalam adegan sekecil itu seperti menggunakan pedang besar di depan Guan Gong dan mencoba lakukan apapun yang dia mau. Oke, RH segera merespon, dan kebisingan penonton menghilang dalam sekejap. Haha, kamu sombong sekali. Jangan menangis nanti. Kata tukang daging Ding Zuo sambil tersenyum. Kalimat ini juga untukmu. Bau mesiu tersulut sepenuhnya karena kata-kata RH. Buka, semua cacing darah yang hadir mulai berteriak. Ketika sampai ke telinga Lu Yun, itu tidak ada bedanya dengan suara guntur yang terus-menerus. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pramugara lobi bertanya. Apa yang harus aku lakukan? Ayo buka pasar. Ngomong-ngomong, selipkan sebungkus bedak ke anak itu. Perintah bos arena kematian di bawah. Apa, bos? Kamu dengarkan, harga sebungkus bedak setara dengan omset tahunan kita. Pramugara lobi tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Idiot, menurutmu mengapa jagal Ding Zuo kembali kepada kita? Pasti ada seseorang yang menugaskannya datang ke sini untuk menghancurkan tempat ini. Musuh dari musuhku adalah temanku, mengerti? Setelah diminta seperti ini, pelayan lobi segera mengerti, saya akan melakukannya sekarang. Kembalilah, peluang pembukaan ditetapkan pukul 1.10. Kami sedang mencari seseorang untuk menghancurkan omset tahunan orang ini. Ya, pemula RHVS tukang daging Ding Zuo keluar. Taruhannya hampir sepihak, dengan hanya sedikit di pihak RH, dan bahkan dia sendiri berkontribusi lebih dari 70%. Di sisi lain, sisi tukang daging Ding Zuo sudah penuh. Dibandingkan dengan pendatang baru RH yang sedang naik daun, petaruh anjing masih lebih condong ke tukang daging Ding Zuo yang sudah lama terkenal. Sepertinya pengagummu kurang percaya. Nak, tukang daging Ding Zuo melihat tumpukan keripiknya dan menekan RH. Tidak masalah, karena sebentar lagi mereka akan menyesali keputusan ini seumur hidup. Kemudian suara RH turun, dan sorakan tiba-tiba datang dari kelompok cacing darah. Bagus sekali. Aku suka pemuda yang bersemangat seperti ini. Aku mendukungmu. Saat dia berbicara, dia menuangkan sekantong keripik ke tumpukan keripik di sisi RH. Kemudian satu demi satu tampak tergerak, dan satu chip lagi jatuh di sisi RH. Pada akhirnya, chipnya hampir rata. Sepertinya masih ada pandangan bijak terhadap serangga. RH memandang ke arah tukang daging Ding Zuo dan berkata sambil tersenyum. Berhenti bicara omong kosong dan ayo kita mulai. Karena itu, tukang daging Ding Zuo hendak melepaskan darah hewan peliharaannya. Tapi RH menghentikannya, tunggu sebentar. Semua orang di sini sangat antusias dengan kompetisi kita. Mengapa kita tidak menambah keberuntungan masing-masing? Apa yang ingin kamu tambahkan? Kata jagal Ding Zuo dengan ekspresi tidak senang. Ini pertama kalinya kita bertemu untuk menunjukkan persahabatan, jadi pertaruhkan nyawamu. Begitu RH mengucapkan kata-kata ini, seluruh arena kematian di bawah menjadi sunyi. Mereka semua memandang RH dengan mata yang luar biasa. Bahkan bos di balik arena kematian ini tercengang. Dia telah melihat semua jenis cacing darah, tapi ini pertama kalinya dia melihat gertakan seperti RH. Kamu juga pantas mendapatkannya, nak. Apa kamu takut? Keberanian si tukang daging sungguh mengecewakan. RH menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan kekecewaan. Jelas sekali RH telah mengalahkan lawannya sepenuhnya dalam hal momentum. Takut, kentut, buruh dan manajemen bertaruh denganmu. Tukang daging Ding Zuo sepertinya menyadari cara cacing darah di sekitarnya memandangnya, ada sesuatu yang mulai terasa tidak beres, dan dia menghadapinya dengan berani. Sepertinya sudah waktunya aku muncul. Bos di belakang arena kematian di bawah sedikit mengangkat sudut mulutnya, berdiri perlahan, dan membuka tirai di lantai 2. Karena kedua belah pihak tidak keberatan, maka izinkan saya menjadi saksinya. Semua orang tidak boleh keberatan. Cacing darah yang sering datang ke sini mengetahui identitas orang tersebut, dan tentu saja mereka tidak berani berpendapat. Tapi wajah tukang daging Ding Zuo benar-benar menjadi gelap, dan dia tidak bisa menahan rasa khawatir di dalam hatinya. Apa yang harus dia lakukan jika dia memenangkan permainan nanti dan pihak lain menolak mengakuinya? Tapi tiba-tiba sebuah suara membuyarkan pikirannya, siapa kamu? Segera, mata semua cacing darah yang hadir kembali terfokus pada RH. Inilah keutamaan tradisional Lu Yun yang dipelajari RH, tanyakan saja jika Anda tidak mengerti, jangan pernah menyembunyikannya, cari tahu sendiri. Kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Kamu bermain di tempat orang lain dan kamu tidak tahu siapa mereka. Cacing darah yang hadir memandang RH dengan mata terkejut. Bahkan tukang daging Ding Zuo mau tidak mau bertanya, bukankah anakmu adalah preman yang disewa oleh saksi? Lu Yun baru saja merasakan ada yang tidak beres. RH jelas merupakan pendatang baru, tapi di mata para anjing judi ini, dia hanyalah seorang anak kecil. Meski kekuatan tempur yang dia tunjukkan barusan luar biasa, dia mampu membunuh semua orang secara instan dengan satu pukulan. Tetapi siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa lawannya terlalu lemah.
Ini bukan tentang seberapa kuat Lu Yun. Dalam keadaan seperti itu, sebenarnya ada begitu banyak cacing darah yang menaruh begitu banyak chip besar pada RH. Jelas ada seseorang di balik layar. Sekarang sepertinya Sasi ini. Adik, jangan khawatir, santai saja. Aku hanya saksi. Kalau ada yang kalah dan tidak mau mengakuinya, aku akan membuatnya menderita. Sasi berkata pada RH sambil tersenyum. Melihat reaksi cacing darah di sekitarmu, kamu seharusnya cukup bergengsi. Aku tidak peduli. Aku hanya takut orang ini tidak setuju. RH melirik ke arah tukang daging Dingzuo. Datang saja. Siapa yang takut pada siapa? Dingzuo benar-benar frustrasi dengan mereka berdua bernyanyi bersama. Kalau begitu berhentilah menulis. Segera keluarkan darah hewan peliharaanmu dan mati. RH berkata dengan nada menghina. Dia memiliki kepercayaan 100% pada kakak laki-lakinya Lu Yun setiap saat. Kamu akan menangis nanti. Nak, tukang daging Dingzuo mendengus dingin, keluar. Parang. Saat suara itu turun, seorang lelaki tua kurus berambut putih muncul di depan Lu Yun. Ketika Lu Yun melihat pihak lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Penampilan dan sikap pihak lain sepertinya akan segera berakhir pada detik berikutnya. Lu Yun bahkan takut untuk meninju lawannya dan menjatuhkannya. Namun segera, Lu Yun menyadari betapa bodohnya idenya. Karena dari mulut lelaki tua itu yang terbuka, kabut hitam tebal kematian justru menyembur keluar. Lu Yun segera menyadari satu hal, lelaki tua yang tampak kurus ini sebenarnya bisa menggunakan hukum kematian. Lihat, hewan peliharaan berdarah tak terkalahkan itu tidak berani bergerak. Meskipun hewan peliharaan berdarah anak ini kuat, itu masih belum cukup di depan parang tukang daging Dingzuo. Cacing darah di sekitarnya mulai membicarakannya. Mereka yang telah menaruh keripik dalam jumlah besar atau bahkan stut bacer Dingzuo mulai bernapas dengan cepat, seolah-olah mereka telah melihat koin darah merah melambai kepada mereka. Dengan skill yang ditunjukkan oleh Blood Pet anak ini barusan, dia seharusnya tidak bisa melakukan ini. Sasi, pemilik arena kematian di bawah, bergumam dalam hatinya. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati RH, tapi merasa kasihan atas investasinya. Jika RH kalah, dia tidak hanya harus kehilangan 2 tahun omset yang diinvestasikan di RH, tetapi setidaknya hampir 10 tahun sejak pembukaan pasar akan sia-sia. Apakah kamu sudah memberikan bedak itu kepada anak itu? Sasi mau tidak mau bertanya kepada pelayan lobi yang berdiri di sampingnya. Berikan, tapi anak itu melihatnya sekali dan melemparkannya ke dalam ring penyimpanan. Sepertinya dia tidak mengetahui kemanjuran bubuk obat itu. Apa, kenapa kamu tidak memberitahunya? Sasi berusaha sekuat tenaga untuk terlihat normal. Bawahanku ingin memberitahunya, tapi orang ini bahkan tidak memberinya kesempatan. Limbah, kali ini, ada seruan lain di dalam stadion, wow, hewan peliharaan darah anak ini akan dipaksa ke sudut mati. Kabut hitam parang hampir menyebar ke seluruh panggung, dan pertarungan sampai mati akan segera berakhir. Saya sudah bisa melihat koin darah melambai ke arah saya. Ini benar-benar agak rumit. Lu Yun melihat kabut hitam kematian memenuhi udara dan berkata. Tetapi, itu rumit. Dengan menghindar barusan, Lu Yun secara kasar telah memahami kekuatan hukum kematian lelaki tua bernama Machete. Hanya dapat dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan, tetapi ia sangat rata-rata, dan daya mematikannya bagus, tetapi ia tidak memiliki api. Alasan Lu Yun berani berkomentar seperti ini sepenuhnya karena ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan hukum kematian. Di negeri dingin utara, hukum kematian 100 kali lebih kuat dari ini dalam bencana yang disebabkan oleh Kaisar Utara. Terlebih lagi, Lu Yun bahkan mencurigai pihak lain itu. Saudaraku, apakah kamu membutuhkan bantuanku? RH menggunakan kontrak darah untuk berkomunikasi dengan Lu Yun. Tidak, jika kamu memiliki keterampilan, kamu harus memikirkan cara untuk pamer nanti. Lu Yun sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata. Dia akan mulai melawan. Dalam sekejap, Lu Yun sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Tubuh itu meninggalkan beberapa bayangan di tanah, seolah-olah melesat ke arah parang. Kabut hitam kematian yang tadi dihindari kini diabaikan. Suara menyengat terdengar di tubuh Lu Yun, yang merupakan hukum kematian yang mengikis kulitnya. Tapi itu hanya erosi, tidak mungkin membuat kemajuan apapun. Tubuh surgawi Lu Yun bukanlah seorang vegetarian. Tidak, parang, minggir, teriak tukang daging Dingzuo, tetapi saat dia berteriak, semuanya sudah terlambat. Lu Yun telah meraih kepala lelaki tua parang itu dengan tangannya yang besar. Dengarkan saja serangkaian suara retakan tulang yang keras yang datang dari kabut hitam. Kepala lelaki tua itu dihancurkan berkeping-keping oleh Lu Yun seperti semangka. Otak bercampur darah meledak di udara. Adegan berdarah seperti itu seharusnya mendapat tepuk tangan dari penonton, namun malah seluruh venue terdiam. Cacing darah sepertinya tidak bisa menerima apa yang mereka lihat. Kepala lelaki tua itulah yang dihancurkan Lu Yun. Itu jelas merupakan impian dari cacing darah yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi kaya. Hilang, semuanya hilang. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Semua cacing darah yang ada roboh ke tanah. Ini adalah hasil akhir dari perjudian anjing, dan apa yang dilakukan Lu Yun hanyalah menyederhanakan prosesnya dan memungkinkan mereka mendapatkan hasil secara lebih langsung. Jangan terlibat dalam perjudian. Sekali Anda berjudi, itu akan sedalam laut. Tidak, tidak mungkin. Tukang daging Dingzuo terlihat gila, dia yang paling tidak bisa diterima. Saya bersedia mengaku kalah. Dingzuo, apakah kamu masih ingin melakukan kesalahan? Sasi,
yang merasa sangat senang, berhenti. Buruh dan manajemen tidak kalah. Teriak tukang daging Ding Zuo. Mata saksi membelalak, beraninya kamu. Ding Zuo, beraninya kamu. Di tengah kata-katanya, lelaki tua di atas panggung yang kepalanya telah dihancurkan oleh Lu Yun benar-benar berdiri lagi. Leher merah cerahnya masih mengeluarkan darah, dan terlihat jauh lebih menakutkan daripada monster di film horor. Orang tua itu tidak hanya berdiri seperti dia telah dibangkitkan dari kematian, tetapi hukum kematian di tubuhnya menjadi lebih kuat. Bahkan Lu Yun tidak bisa menahannya lagi. Parang, bunuh aku, bunuh bajingan ini. Tukang daging Ding Zuo meraung dengan ganas, dan darah yang kaya muncrat dari tubuhnya dan langsung dituangkan ke lelaki tua tanpa kepala itu. Biarkan pria kurus itu diusir dan seketika berubah menjadi pria berotot. Energi darah dan hukum kematian bercampur dan membunuh Lu Yun. Lu Yun bertepuk tangan, dan tubuh depan parang itu langsung membeku di tempatnya. Kemudian sesuatu berhasil. Ruang tempat parang berada dipenuhi dengan pola laba-laba yang rusak seperti cermin. Rusak. Suara Lu Yun menjadi setenang air. Parang dan ruang di sekitarnya langsung hancur menjadi puing-puing. Tidak, tidak mungkin. Mata jagal Ding Zuo memerah dan darahnya melonjak. Dia benar-benar melanggar aturan dan menyerang Lu Yun di atas panggung di depan umum. RH mendengus dingin saat melihat ini, dan hendak mengambil tindakan, bagaimana mungkin dia bisa melihat pihak lain menindas kakak laki-lakinya seperti ini. Tapi Lu Yun menghentikannya, RH. Tidak perlu mengambil tindakan, bukankah kamu masih memiliki miliknya? RH dan Lu Yun terhubung satu sama lain, memandang saksi, dan berkata dengan suara marah, apakah ini peranmu sebagai penjamin? Apakah kamu menonton tanpa daya dari pinggir lapangan, dan ada cacing darah yang melakukan hal semacam ini di tempatmu? Kata-kata ini sama saja dengan tamparan di wajah Sashi. Sashi meneriakkan dua kata dengan wajah muram. Saat suara itu turun, Lu Yun merasakan bau darah memenuhi udara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Membunuh, teriak Sashi. Kepala Ding Zuo, si tukang daging yang terlihat garang dan gila, berguling ke atas meja dan hampir mengenai Lu Yun. Untungnya, dia bersembunyi dengan cepat. Berani melakukan kesalahan di pasar tenaga kerja, itu masalah besar. Sashi berkata dengan marah, Sachi. Gantungkan kepala tukang daging ini di luar pintu selama setahun sebagai peringatan. Biarkan mereka berpikiran sempit dan berpikir matang sebelum membuat masalah. Setelah mengatakan ini, dia segera mengubah sikapnya dan memandang RH sambil tersenyum, dia benar-benar pemuda yang luar biasa sejak zaman kuno. Adik laki-laki, di usia yang begitu muda, dia sebenarnya memiliki hewan peliharaan yang begitu berdarah. Saya kira miliknya sendiri kekuatannya sudah cukup bagus, kan? Ada apa? Mau mencoba? RH dengan hati-hati menempelkan kembali telinga Lu Yun, bahkan tanpa memandangnya dari awal sampai akhir. Sepertinya dia mengeluh tentang sikap pihak lain yang duduk diam tadi. Aku tidak berani. Aku tidak berani. Sashi terkekeh, aku hanya ingin mengajak adikku minum secangkir darah dan memanggilku teman. Tidak perlu. RH, kata-kata ini tidak diucapkan olehnya, apalagi Lu Yun. RH menatap pintu arena kematian di bawah dengan penuh perhatian. RH dan Lu Yun tercengang saat melihat cacing darah yang menjawab pertanyaan mereka. Bukan cacing darah lain, melainkan cacing darah berkulit merah tua yang membawa mereka ke sini. Doba, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke tempatku? Sashi berkata dengan ekspresi tidak ramah, jika kamu berakal sehat, keluarlah dari sini. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu hari ini. Cacing darah yang hadir semuanya bingung. Apakah alam seukuran telapak tangan ini memanggil roh jahat malam ini? Mengapa begitu banyak dewa wabah yang datang? Tukang daging Ding Zuo, anjing lokal Saki, dan sekarang ada bintang sapu duoba lainnya. Ayo pergi. Tentu saja kita harus pergi. Tapi sebelum itu, hehe. Duoba melihat ke arah anggota staf yang menukar chip, menunjuk ke RH dan berkata, ubah semua chip anak ini menjadi koin darah. Begitu kata-kata ini keluar, semua cacing darah melihat ke arah RH. Aku baru saja bilang kalau anak ini tidak biasa, dia ternyata berada di bawah komando Broomstar. Kita sudah lama membuat masalah, tapi ternyata anak ini ada di sini untuk membuat masalah juga. Dalam sekejap, diskusi memenuhi seluruh arena kematian di bawah. Wajah Saki berubah menjadi biru dan ungu. Dia mengira dia telah menemukan sepotong batu giok, tetapi pada akhirnya dia menemukan bahwa batu giok itu telah diukir dengan sebuah nama. Dan pemilik nama itu berdiri tepat di depannya. Doba, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal tentang masalah hari ini, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Jelaskan, apa yang harus dijelaskan? Bukankah kamu masih berhutang budi padaku? Jika bukan karena anak ini, apakah kamu akan dihancurkan di sini hari ini? Saat dia berbicara, Duoba tidak lupa mendesak stafnya, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat tukarkan uang untuk tenaga kerja dan manajemen. Kamu, Duoba, kamu sangat tidak tahu malu. Sashi mengertakkan gigi dan berkata. Apa aku tidak tahu malu? Kenapa aku tidak tahu malu? Apakah kalian menghakimiku? Kenapa aku tidak tahu malu? Aku baru saja membawa pergi anak buahku, apakah aku tidak tahu malu? Duoba berteriak, terlihat seperti bajingan. Adapun RH yang menjadi pusat opini publik, ia diam di tempatnya seperti tiang kayu dan tidak berkata apa-apa. Dia dan Lu Yun sama-sama mengamati untuk melihat siapa di antara keduanya yang memiliki lebih banyak energi. Lihat siapa di kedua belah pihak yang dapat berbuat lebih banyak untuk membantunya. Saudaraku, bagaimana menurutmu? RH bertanya.
Sulit untuk menilai. Dilihat dari posturnya, Duoba ini sepertinya sedikit lebih sombong. Lagi pula, dia berani meneriaki wilayah lawan. Bukankah seharusnya dia berani melakukan ini tanpa kartu tanah? Lu Yun menganalisisnya secara logis, tetapi saksi ini juga orang yang kejam. Bukankah sebelumnya Anda mengatakan bahwa menyakiti orang yang sama dilarang? Orang ini hanya mengatakan dia akan membunuhnya dan dia dibunuh oleh seorang tukang daging. Dia akan didukung oleh pukulan besar nanti. RH mengangguk, itu masuk akal. Ada sesuatu yang perlu kuperhatikan. Kamu bisa mengujinya. Lu Yun tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata sambil tersenyum buruk. Saat ini Doba dan Sasi masih bertengkar. Dari ratusan cacing darah yang ada di lapangan, tidak ada satupun yang berani menyela, mereka hanya diam di sana. Tiba-tiba sebuah suara mengintervensi, saudaraku. Cari tahu, siapa bawahanmu? Kami hanya hubungan kerja sama sementara. Orang yang berbicara secara alami dikendalikan oleh Lu Yun. Begitu kata-kata ini keluar, semua cacing darah yang hadir terkejut. Duoba juga sedikit bingung dengan kemunculan Lu Yun yang tiba-tiba setelah beberapa saat, dia berkata, "Nak, apakah kita baru saja membuat kesepakatan di luar?" "Ya, benar, kamu memintaku untuk membuktikan kekuatanku. Bukankah aku sudah cukup membuktikannya sekarang?" Bibir Lu Yun sedikit terangkat dan dia berkata, "Bukankah ini waktunya bagimu untuk mengekspresikan apa yang disebut di belakang panggung?" Kemarahan Sasi yang tak terkendali hendak keluar dari matanya saat ini. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa suatu hari nanti, dia akan dijadikan batu asa oleh orang lain. "Doba, dasar badut, cepat menghilang di depan mataku, atau kamu akan tinggal di sini selamanya." Begitu dia selesai berbicara, Sachi, yang berada di sisinya, menjilat bibirnya dengan penuh semangat dan menatap Duoba sambil tersenyum. Adik kecil, dia bajingan yang putus asa. Dia punya dukungan kentut. Dia hanya seorang haba yang hanya mengemis dan mengibaskan ekornya. Sasi meremehkan Doba dengan gila-gilaan. Katakan lagi. Duoba meraung dengan mata merah, dan darah di tubuhnya meledak. Namun dia kembali tenang pada detik berikutnya, karena sebilah pisau tajam berdarah menempel di tenggorokannya. "Jika kamu berani bergerak lagi, kamu akan menjadi tukang daging. Hehehe." Sachi berkata dengan gila, "Doba, jika bukan karena kebaikan Pangeran Sakun, dia memerintahkan untuk tidak membunuhmu. Jika tidak, kamu akan menjadi tumpukan kotoran." Mata Sasi penuh dengan penghinaan, tetapi jika kamu memanfaatkannya, aku masih memiliki 10.000 cara untuk membunuhmu tanpa dihukum oleh hitungan. Bersikaplah bijak dan keluar sekarang. Jangan tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Adik kecil, pernahkah kamu melihatnya? He Duoba memiliki omong kosong di belakang panggung. Dia hanyalah serangga mati yang hanya bisa hidup dalam kebingungan. Saksi memandang RH dan berkata, "Ikuti aku. Hanya dengan begitu kamu dapat benar-benar menunjukkan potensimu. Hanya dengan bakat dan kemampuan Anda dapat memperoleh semua yang Anda inginkan. Ikuti kamu untuk menyaksikan aksi di arena gelap di bawah ini." RH tidak hanya mematahkan ranting zaitun yang dilempar saksi, tapi juga melemparkannya ke tanah untuk menebusnya. Bola mata yang menonjol dari cacing darah lain yang hadir semuanya berbentuk lingkaran. Mereka benar-benar bingung dengan tipuan RH. Pertama, dia menikam Doba dari belakang, lalu menamparkan wajah Sasi karena menolak. Ini lebih dari sekedar pemberontakan melawan Tiangang. Dia menjadi gila. "Adik kecil, apa maksudmu?" Sasi tampak sedikit khawatir. "Tidak ada arti lain. Aku tidak bisa melakukan pekerjaan seperti ini di mana kamu bisa melihat ujungnya secara sekilas. Aku cacing darah. Aku suka melempar dan ketidakpastian. Dibandingkan dengan kondisi yang kamu berikan padaku, orang ini, di belakang panggung, semakin membuatku tertarik." Saat RH semakin banyak berbicara, wajah saksi menjadi semakin muram, dan pada akhirnya hampir meneteskan tinta. "Dasar bajingan kecil, apakah kamu bercanda? Aku tidak berani. Aku hanya ingin menggunakan mulutmu untuk mengetahui dasar Duoba ini. Terima kasih banyak." Perkataan RH sama saja dengan menambah bahan bakar ke dalam api. Duoba awalnya menggunakannya sebagai batu asa untuk menguji apakah pisau RH tajam, yang cukup membuatnya marah. Sekarang RH datang lagi, sangat marah hingga saksi hampir pingsan. "Ah!" Sasi meraung dengan mata merah, "Bunuh aku Sachi. Bunuh mereka semua. Jangan tinggalkan siapapun, bunuh mereka semua. Bunuh, bunuh, bunuh." Saksi dengan panik mengendalikan pedang berdarah itu dan hendak memenggal kepala Duoba. Duoba meraung marah, dan darah di tubuhnya mengepul, dan dia langsung meledakkan arena kematian di bawah. Ada semburan batuk di arena kematian bawah tanah. Bau menyengat memenuhi udara, mencekik cacing darah hingga mereka bahkan tidak bisa membuka mata. Meskipun Lu Yun telah mengingatkannya tepat waktu, kejadian itu terjadi secara tiba-tiba dan RH pun tidak luput. Baunya yang menyengat tidak hanya membuat RH sengsara, tapi juga membuat Lu Yun yang berada di daun telinga menderita. Tidak hanya suaranya yang sekeras guntur musim semi, tetapi getaran yang disebabkan oleh batuk yang hebat membuat Lu Yun hampir memuntahkan empedu. Tiba-tiba sesosok muncul di hadapan RH, dan menyambarnya tanpa memberi kesempatan pada RH untuk bereaksi. Ketika asap tajam menghilang, hanya ada sekelompok cacing darah yang tergeletak lemas di tanah, mulutnya berbusa. Tapi RH dan Duoba tidak terlihat. "Sialan," Sasi mengertakkan gigi, "bahkan jika kalian berdua lari sampai ke ujung bumi, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Lain kali kamu melakukan hal seperti ini, bisakah kamu memberitahuku sebelumnya?" Keluh RH sambil membilas matanya yang terbakar dengan air.
Hei, kenapa kamu begitu bodoh? Akulah yang menyelamatkan hidupmu saat kamu dalam kesulitan. Kalau tidak, kamu akan dipotong-potong oleh anak buah Sasi. Sasi menjadi semakin antusias saat berbicara. Dan apa yang kamu bercanda? Rencananya berjalan dengan baik. Saat chip di sana diubah menjadi koin darah, alangkah baiknya jika aku membawamu pergi. Kenapa kamu harus banyak bicara? Saya senang melakukannya, Pak. Apakah Anda peduli? Anda peduli dengan langit dan bumi, apakah Anda masih bisa mengendalikan kotoran dan kentut saya? Sikap RH yang begitu tegas tidak mungkin bisa dihadapi saksi. Awalnya dia mengira RH akan bertengkar dengannya atau bahkan berdebat dengannya untuk beberapa patah kata, namun tanpa disangka pihak lain mengakuinya secara terbuka dan terbuka. Saya hanya ingin menimbulkan masalah, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Kamu, oke, kamu luar biasa. Wah, lagi pula aku baik-baik saja. Paling buruk, aku akan bekerja sepanjang malam dengan sia-sia. Tapi kamu, Nak, telah mengambil alih pekerjaan dengan anjing gila itu Sasi. Apa akankah kamu melakukannya di masa depan? Apa yang harus aku lakukan? RH memandang Doba dengan penuh arti, katakan padaku, jika aku mengambil kembali kepala seranggamu dan memberikannya kepada saksi terlebih dahulu, bisakah kita mengubah permusuhan kita menjadi persahabatan? Ketika Sasi mendengar ini, tanpa sadar dia mundur 2 langkah, wah, aku tidak takut. Lalu kenapa kamu gemetar? RH memandang saksi yang gemetar berkeping-keping dan berkata dengan nada menghina. Dia memiliki mulut yang keras, tetapi tubuhnya sangat jujur. Dingin dan kita tidak boleh menggigil lagi. RH menghela nafas, bahkan tidak mau mengungkapkannya, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan mulai berbicara tentang bisnis. Kamu telah melihat kekuatanku, dan aku telah mendengar sedikit tentang latar belakangmu. Apakah kamu tertarik untuk memulai yang besar? Yang besar, apakah kamu akan menempati puncak gunung? Kepala Duoba hampir pecah, kamu sedang mencari kematian. Jangan bawa aku bersamamu. Apakah kamu berpikir untuk membangun puncak gunungmu sendiri akhir-akhir ini? Petik 2. Kamu terlalu banyak berpikir. RH melambaikan tangannya, dan sebuah poster muncul di tangannya. Hanya ada 5 kata di poster itu, Soul Fighting Arena. Saya ingin ikut serta. Dengan latar belakang Anda, bisakah Anda mendapatkan kuota? Sebaiknya kau berikan aku pisau dan bawa kepalaku menemui Sasi. Duoba berkata dengan ekspresi putus asa, Nak, apakah kamu sedikit terlalu khayalan? Arena pertarungan jiwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh orang miskin seperti kita. Aku tahu, jadi aku datang untuk mencarimu. RH berkata sambil tersenyum. Percuma kamu menemukanku. Aku bukan dewa. Lagi pula, air di Soul Fighting Arena ini sangat dalam, kamu tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Apa maksudmu? Sepertinya kamu mengetahui sesuatu. RH menatap Duoba dengan saksama. Oh, tidak apa-apa untuk memberitahumu. 3 teratas di Soul Fighting Arena ini sebenarnya sudah lama disimpan secara internal. Aku menyarankanmu untuk menyerah pada ide ini. Aku tahu. RH berkata tanpa terkejut, hanya karena juara dan runner-up sudah dipesan maka saya ingin berpartisipasi. Kalau tidak, siapa yang punya waktu untuk berpartisipasi dalam pertandingan kematian cacing berdarah dengan banyak aturan? Nak, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Duoba memandang RH seolah-olah dia orang bodoh, bukankah kamu jelas-jelas melompat ke dalam lubang api? Mengetahui bahwa ada harimau di pegunungan, kami malah pergi ke pegunungan harimau. Hanya ada 2 tipe, satu adalah mereka yang mampu dan tidak takut, yang lainnya adalah mereka yang terlalu ambisius dan penuh kesombongan. Menurut Duoba, RH adalah tipe kedua. Aku punya ide sendiri, katakan saja padaku apakah kamu bisa melakukannya. Duoba tidak menjawab pertanyaan RH. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan, kami berada dalam hubungan kerjasama. Anda menyembunyikan ini dari saya. Mengapa Anda menyembunyikannya dari saya? Bagaimana saya bisa mempercayai Anda sebagai mitra? Tidakkah kamu hanya ingin tahu tujuanku? RH berkata dengan tajam, sudah kubilang. Bayangkan saja, apa jadinya jika aku berubah menjadi kuda hitam, mengacaukan situasi sepenuhnya, dan memenangkan kejuaraan. Dia akan mati dengan mengenaskan. RH, saya serius. Duoba berkata dengan wajah serius, pendekatan Anda tidak hanya tidak akan dihargai oleh mereka yang menduduki posisi lebih tinggi, tetapi juga akan menjadi kontraproduktif dan membuat mereka membenci Anda. Yang paling mereka benci adalah ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik, sesuai rencana. Kendali atasan berada di luar imajinasimu. Inilah yang saya inginkan. Jika Anda membeberkan masalah ini ketika saya memenangkan kejuaraan, tidak hanya kandungan emas kejuaraan saya akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi perhatian yang akan saya terima juga akan sangat tinggi. RH menunjukkan senyuman penuh arti. Ekspresi Duoba membeku dan dia menelan ludah, matanya penuh keterkejutan. Bagaimanapun juga, dia meremehkan ambisi RH. Anakmu sedang mencoba mendapatkan momentum. Jika kamu tidak melakukannya dengan benar, kamu akan membakar dirimu sendiri dengan api. Risiko dan peluang hidup berdampingan. Ketika saya berada di dunia atas, saya pernah bertemu dengan seorang penjual ikan bernama Gao. Apa yang dia katakan selalu terlintas di benak saya, semakin ganas badai, semakin mahal ikannya. Itu semua tergantung pada apa yang Anda lakukan, punya. Kamu tidak punya nyali untuk menaruh chipmu lagi padaku, seorang kerabat jauh dari keluarga kerajaan dan seorang bangsawan yang jatuh. Duoba masih ragu-ragu pada awalnya, bagaimanapun juga, ini adalah taruhan yang mengancam nyawa, tapi ketika dia mendengar kata-kata, kerabat jauh keluarga kerajaan, bangsawan yang jatuh. Matanya langsung menjadi tegas, datanglah jika kamu datang.
Jika kamu tidak bisa melawan, kamu akan mati. Buru dan manajemen sudah muak berjuang di lumpur. Jelas sekali Duoba dimanipulasi oleh RH. Aku punya satu keraguan terakhir, nak. Kenapa kamu melakukan semua ini? Apakah hanya demi uang? RH tersenyum tipis dan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia menatap langit malam berbintang, kamu dan aku sama-sama mengabdi pada keluarga kerajaan yang sama. Hati Duoba terguncang, dan bola matanya yang menonjol hampir keluar dari matanya. Minum es selama ribuan tahun sulit mendinginkan darah panas Anda. Ingatan tertidur sepenuhnya terbangun oleh kata-kata RH. Di era yang membuatnya mabuk dan melamun, pada saat ini, emosi tak dikenal yang disebut gairah berkobar di Doba. Nak, serahkan tempatmu di Soul Fighting Arena kepadaku. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Malam yang luar biasa ini akhirnya berlalu. Duoba mengatur agar RH beristirahat di sebuah ruangan kecil yang bobrok, dan kemudian bergegas keluar, mungkin untuk mendapatkan kuota untuk Soul Fighting Arena. Meskipun ruangan ini agak kumuh, namun bersih. Dan bagi Lu Yun, ruangan ini tidak hanya tidak kecil, bahkan jauh lebih besar dari aula sekte umum yang pernah dia lihat. Lagi pula, di Ramster, rata-rata tinggi cacing darah sekitar 100 meter. Haha, apa ada yang salah dengan Sachi yang kita temui di arena kematian di bawah sana? Energi darah yang dikeluarkan dari tubuhnya sungguh aneh. Saudaraku, jika aku tidak salah tentang Sachi itu, ada yang tidak beres ketika dia membangunkan garis keturunannya dan berubah menjadi mesin pembunuh yang lengkap. Singkatnya, itu seperti menjadi gila. RH menjelaskan, terobsesi, lalu kenapa kamu masih menuruti saksian? Hal ini membawa kita pada kerugian lain dari Chaos Bloodworms. Beberapa Bloodworm tidak hanya suka memperbudak spesies lain, tapi mereka bahkan tidak akan melepaskan jenisnya sendiri. Maksudmu, dalam arti tertentu, Sachi adalah hewan peliharaan Sasi. Itukah maksudmu? Ya, kakak, RH mengangguk setuju, terlebih lagi, untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka, para atasan seringkali dengan sengaja menciptakan cacing darah seperti Sachi, sehingga mereka bisa bertarung sampai mati dengan orang lain di sudut gelap di lapangan, cacing darah saling bertarung. Ini digunakan untuk memuaskan atasan yang memiliki hobi mesum. Petik 2. Sial, menyenangkan sekali, Lu Yun mengeluh. Ngomong-ngomong, saudaraku, kenapa kamu tidak membiarkan aku menunjukkan garis keturunanku sekarang? Kenapa kamu dan Duodang membuang begitu banyak waktu? RH sedikit bingung. Jelas sekali bahwa Duoki berasal dari cabang klan vampir yang sama dengan Duoki, yang telah menyelamatkannya. Selama dia melepaskan darah emasnya, pihak lain pasti akan mengikuti jejaknya. Karena aku tidak percaya padanya. Lu Yun berkata langsung pada intinya, haha. Kamu telah melihat situasi kami saat ini. Jika beberapa detail terungkap saat ini, apa yang menunggumu? Kamu ingin lebih tahu dariku. RH bergidik, dan kata-kata Lu Yun selanjutnya membuat RH merinding di sekujur tubuhnya. Dan satu hal lagi, jika dia dan Duoki berasal dari garis keturunan yang sama, mengapa Duoki melarikan diri ke dunia atas dan salang mengejarnya, tetapi Duodangki dapat berkeliaran di sekitar Ramstead, dan semuanya baik-baik saja? Pernahkah Anda memikirkan tentang ini? Aku, RH tidak bisa berkata-kata oleh Lu Yun. Haha, jangan bicara tentang niat untuk menyakiti orang lain untuk saat ini, tapi niat untuk menjaga dari orang lain sangat diperlukan. Itulah yang kakak ajarkan padaku. Siang hari berikutnya, Duoba kembali dengan kelelahan. Saya mengucapkan dua kata kepada RH, selesai. Lalu dia tertidur. Hal ini membuat RH penasaran, apa yang dilakukan gadis ini dari tengah malam hingga pagi ini. Tapi orang di depannya sedang tidur seperti babi mati, dan sulit membangunkannya. Saudaraku, apakah kita akan menunggu Duodang bangun? Lu Yun berpikir sejenak, ayo keluar dan hidup sebentar. Mengenal daerah sekitarnya juga bagus. Mungkin suatu saat akan berguna. RH, saudaraku, apakah kamu mengatakan bahwa kita seperti pencuri? Lu Yun memutar matanya, haha. Kamu mungkin tidak perlu menggunakan beberapa hal, tetapi kamu harus mengetahuinya dan bersiap menghadapinya, mengerti? Dahi. Lalu RH keluar dengan hati-hati. Kecuali pejalan kaki di jalanan telah digantikan oleh cacing darah, tidak ada perbedaan dengan kota-kota kecil di dunia atas. Ada pedagang cacing darah yang menjual produk Sanwu, dan ada anak-anak yang bermain-main di jalan. Di sudut-sudut gelap, bahkan ada mucikari cacing darah. RH sedang berkeliaran tanpa tujuan di jalan, dan tiba-tiba sampai di lingkungan yang berantakan. Bau busuk yang menyengat membuat Lu Yun terbatuk-batuk, dan itu juga membuat Lu Yun menyadari satu hal, produk yang dijual di jalan ini tidak biasa, dan kemungkinan besar produk ras manusia. Ini adalah jalan tempat berkumpulnya para pedagang budak. Saudaraku, apakah kita ingin masuk dan melihat-lihat? RH menanyakan pendapat Lu Yun. Lagi pula, tempat seperti ini akan membuat RH merasa tidak nyaman. Ayo masuk dan lihat, mungkin Qian Qinger ada di dalam. Penampilan lucu gadis unik itu muncul di benak Lu Yun. Pihak lain datang ke Lamster karena dia, dan Lu Yun masih merasa bersalah pada Qian Qinger. Saat saya pertama kali masuk, tidak banyak cacing darah di jalan. Toko itu juga sangat sepi, hampir tidak ada cacing darah yang mengunjunginya. Di bawah instruksi Lu Yun, RH dengan santai masuk ke toko penjualan budak. Petugas di konter awalnya sangat bersemangat, namun saat melihat wajah asing RH, senyuman di wajahnya langsung menghilang. Beli atau jual? Beli. RH melihat sekeliling toko, tetapi tidak melihat satupun produk yang dipajang. Beli. Apakah Anda memiliki bukti kualifikasi pembelian? RH.